Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat bertemu lagi di pelajaran biologi. Hari ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelum kita mulai, Ibu pengen tanya dulu, apa itu sistem ekskresi? Ada yang tahu? Jawab dalam hati ya. Nah, sistem ekskresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Oke, ya. Kalian mungkin pernah berkeringat atau buang air kecil. Nah, menurut kalian kenapa sih kalian harus berkeringat atau kenapa kalian harus buang air kecil? Nah, karena itu semua merupakan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu semua proses kimia yang terjadi dalam tubuh. Jadi setiap proses kimia dalam tubuh itu pasti ada limbahnya, dan limbahnya ini harus dikeluarkan, gitu ya. Nah, limbah hasil metabolisme itu ada amonia, urea, dan asam urat. Apa itu amonia? Amonia adalah hasil deaminasi yang terjadi terutama di dalam hati dan bersifat sangat beracun. Selanjutnya ada urea. Urea berasal dari bahan organik tertentu seperti asam amino dan purin. Asam urat pada manusia berasal dari pemecahan asam nukleat. Oke, selanjutnya ya. Sistem ekskresi itu sendiri ada beberapa organ ya, ada beberapa alat ekskresi. Yang pertama ada ginjal, ada paru-paru, ada hati, dan ada kulit. Nah, kita bahas ginjal terlebih dahulu ya. Ginjal berbentuk seperti biji buah kacang merah atau kacang ercis ya, nanti kalian bisa lihat di gambarnya. Nah, ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada sebelah kanan. Lapisan ginjal bagian luar disebut korteks, lapisan dalam disebut sumsum ginjal atau medula, dan lapisan dalam berupa organ ginjal atau pelvis. Nah, fungsi ginjal yang pertama membuang sisa metabolisme dari tubuh, mengatur keseimbangan air dan garam-garam di dalam darah, membuang zat-zat berbahaya bagi tubuh seperti obat-obatan, bakteri, dan zat warna, mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan zat asam atau basa. Ini adalah struktur ginjalnya ya, bisa kalian lihat sendiri bentuknya ini seperti kacang merah kalau kalian lihat kacang merah ya. Nah, bagian luarnya yaitu atau kulit ginjal disebut juga dengan korteks ya, kalian bisa lihat di gambarnya. Terus bagian tengahnya yaitu disebut dengan juga sumsum ginjal atau medula, dan bagian dalamnya dalam ginjal, rongga ginjal, yaitu pelvis renalis. Terus ada arteri, vena, dan juga ureter ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap filtrasi atau penyaringan, yang kedua tahap reabsorpsi atau penyerapan, dan yang ketiga adalah tahap augmentasi atau pengumpulan ya. Kita bahas yang tahap pertama dulu ya. Filtrasi terjadi di kapsul Bowman dan glomerulus. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsula Bowman disebut urin primer. Komposisi urin primer yaitu air, protein, glukosa, asam amino, urea, dan ion anorganik. Jadi komposisi urin primer itu masih terdapat zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh ya. Selanjutnya ke reabsorpsi atau penyerapan. Nah, reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan sebagian di tubulus contortus distal. Zat yang direabsorpsi atau diserap antara lain yaitu air, glukosa, asam amino, ion-ion Na, K, Ca, Cl, H, CO3, HBO4, dan sebagian urea. Reabsorpsi terjadi secara transport aktif dan transport pasif. Nah, di TKP atau di tubulus contortus proximal terjadi penyerapan gula dan asam amino secara transport aktif, dan terjadi penyerapan air dan ion secara transport pasif. Nah, di lengkung Henle terjadi sekresi ion klorida ke jaringan sekitarnya. Sedangkan di TKD atau tubulus contortus distal terjadi reabsorpsi natrium dan air di bawah kontrol ADH atau antidiuretik hormon. Nah, hasil reabsorpsi berupa urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi memberikan warna dan bau pada urin. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya ada tahap argumentasi atau pengumpulan. Nah, argumentasi, urin di TKD akan turun menuju tubulus pengumpul. Nah, tadi kan di reabsorpsi kan menghasilkan menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder yang di TKD di tubulus contortus distal akan turun menuju tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul, salah itu ya, tubulus ya. Pada tubulus pengumpul masih terjadi penyerapan ion natrium dan klorida dan urea sehingga terbentuklah urin yang sesungguhnya. Jadi, urin yang sesungguhnya itu apa saja? Ya pasti zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya misalkan ada air, urea, asam urat, amonia, kreatin, asam laktat, asam sulfat, dan klorida. Pokoknya zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu yang dikeluarkan ya. Nah, selanjutnya dari tubulus pengumpul urin dibawa ke pelvis ginjal, dan pelvis ginjal urin mengalir melalui ureter menuju vesikula urinaria atau kantong kemih ya, yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Nah, ini adalah gambarnya ya, gambar proses pembentukan urin. Tadi ada tahap filtrasi terjadi di glomerulus dan capsula Bowman. Nah, bisa kalian lihat itu ya, yang bentuknya seperti jala berwarna merah itu adalah glomerulus. Nah, yang menyelubunginya itu yaitu capsula Bowman ya. Jadi, filtrasi terjadi di glomerulus menghasilkan urin primer. Terus selanjutnya di reabsorpsi atau penyerapan terjadi di tubulus proksimal, lengkung Henle, dan sebagian di tubulus distal. Ya, bisa kalian lihat gambarnya ya. Nah, sekresi dan dari absorpsi tadi menghasilkan urin sekunder. Nah, selanjutnya ke augmentasi atau pengumpul ya. Terjadi di mana? Di tubulus pengumpul tentunya. Nah, di augmentasi ini masih ada penyerapan Na ya. Nah, di augmentasi ini menghasilkan urin yang sesungguhnya. Oke ya. Lanjut ya. Selanjutnya ke faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama ada zat-zat diuretika. Nah, apa itu zat-zat diuretika? Nah, zat ini contohnya adalah kopi, teh, alkohol ya. Jadi si gula, kopi, teh, alkohol tadi akan menghambat reabsorpsi ion natrium. Jadi sebagai akibatnya konsentrasi antidiuretik hormon atau ADH akan berkurang sehingga reabsorpsi air terhambat dan volume air meningkat. Makanya yang terjadi nanti akan sering buang air kecil ya, karena proses reabsorpsi airnya terhambat oleh zat-zat diuretik tadi gitu. Terus selanjutnya ada suhu. Nah, suhu ini juga mempengaruhi produksi urin ya. Mungkin kalian pernah mengalami sendiri ya ketika kalian cuaca panas atau cuaca dingin. Ketika cuaca panas mungkin kalian akan lebih cenderung berkeringat ya, dan cuaca dingin kalian akan lebih cenderung buang air kecil. Kenapa? Ya tadi ya, karena dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, ketika cuaca sedang panas, yang terjadi pembuluh kutaneus akan melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit atau yang disebut juga dengan keringat ya. Tapi ketika keadaan suhu yang dingin, yang terjadi apa? Pembuluh kutaneusnya menyempit sehingga cairan tubuh atau sisa tubuh tidak bisa dikeluarkan melalui kulit ya. Sebagai akibatnya nanti akan dikeluarkan melalui ginjal gitu atau urin ya. Nah, selanjutnya lagi ada volume larutan. Nah, volume larutan ini juga mempengaruhi ya. Jadi sedikit banyaknya kalian minum itu akan mempengaruhi produksi urinnya. Jadi kalau misalkan kalian tidak minum seharian nih, yang terjadi apa? Konsentrasi air dalam darah menjadi rendah. Jadi hal ini akan merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan ADH. Ya, ADH itu berfungsi untuk menyeimbangkan kadar air dalam tubuh ya. Jadi si ADH ini nanti akan meningkatkan reabsorpsi air di ginjal sehingga volume urinnya menjadi turun atau menjadi sedikit gitu ya. Oke, selanjutnya ada emosi ya. Emosi juga sama mempengaruhi produksi urin. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ke gangguan pada ginjal.
Yang pertama nefritis atau kerusakan bagian glomerulus ginjal akibat alergi racun kuman biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Terus yang selanjutnya ada batu ginjal. Ini terbentuk karena pengendapan garam kalsium dalam rongga ginjal, saluran ginjal, dan kantong kemih. Ada albuminaria, ditemukannya albumin pada urin. Ada juga hematuria. Hematuria ditemukannya sel darah merah pada urin. Nah, selanjutnya ada diabetes mellitus. Nah, penyakit ini muncul karena pankreas tidak menghasilkan atau hanya menghasilkan sedikit sekali insulin. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya penyakit diabetes ini biasanya terjadi pada orang tua ya. Tapi asal kalian ingat ya, penyakit diabetes ini dia bersifat menurun. Jadi hati-hati untuk kalian. Meskipun kalian sekarang masih muda, itu tidak tidak menutup kemungkinan kalian juga akan terkena diabetes ya. Kalau misalkan kalian punya keturunan riwayat diabetes dari orang tua kalian, nah itu tuh kan meningkatkan resiko penyakit ini gitu. Makanya jaga pola makannya, jangan terlalu banyak makan makanan yang manis gitu ya. Oke, selanjutnya ada diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus ini suatu penyakit yang menyebabkan penderita mengeluarkan urin terlalu banyak. Penyebab diabetes insipidus adalah kekurangan hormon ADH. Tadi ya, hormon ADH fungsinya untuk menyeimbangkan kadar air dalam tubuh. Jadi kalau misalkan si hormon ADH-nya tadi terhambat ya, yang terjadi apa? Akan terhambat juga reabsorpsi airnya gitu. Kalau sudah terhambat penyerapan air, yang terjadi akan lebih banyak buang air kecil gitu ya. Oke, selanjutnya ke paru-paru. Nah, ini minggu lalu sudah kita bahas ya, tapi kita sedikit saja membahasnya ya. Nah, ekskret dari paru-paru adalah karbon dioksida dan H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Nah, pengangkutan CO2 terjadi melalui 3 cara, yaitu yang pertama terlarut dalam plasma darah, yang kedua berikatan dengan hemoglobin, yang ketiga dalam bentuk ion HCO3. Selanjutnya di hati ya. Hati atau hepar mengekspresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap hari ya. Apa fungsi empedu? Untuk merasakan sakit hati? Tidak ya. Fungsi hati untuk menetralisir racun gitu ya. Nah, empedu nanti ini akan hati itu kan dia merupakan kelenjar ya. Di kelenjar yang mensekresikan empedu. Nah, empedu ini nanti ada yang dikeluarkan ke usus halus, ada yang dikeluarkan ke usus 12 jari. Nah, empedu yang dikeluarkan ke usus halus berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Yang pertama untuk membantu mencerna lemak. Yang kedua mengaktifkan lipase ya. Yang ketiga membantu daya absorpsi lemak pada dinding usus. Nah, di hati sebenarnya kita sudah bahas ya di bab sebelumnya di sistem peredaran darah ya. Nah, kalau misalkan sel darah merah yang sudah tua atau rusak itu kan akan dirombak di dalam hati ya. Jadi hemoglobin yang terdapat di sel darah merah akan dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Nah, zat besi akan disimpan nanti ya di hati untuk dikembalikan lagi ke sumsum tulang belakang, digunakan lagi ya. Sedangkan globin nanti akan dibentuk atau akan membentuk untuk membentuk hemoglobin yang baru. Sedangkan kalau hemin nanti akan dirubah menjadi zat warna bilirubin dan biliverdin gitu ya. Nah, zat warna empedu berwarna hijau kebiruan yang disebut bilirubin dan biliverdin tadi ya. Yang ini berasal dari hemin ya. Zat warna empedu yang dikeluarkan ke usus 12 jari akan dioksidasi menjadi urobilin atau berwarna kuning coklat yang berperan memberi warna pada feses. Jadi jangan bangga ya kalau feses kalian berwarna merah ya. Malah harus hati-hati ya. Harus periksakan ya kalau warna merah ya. Oke, selanjutnya hati menghasilkan enzim arginase yang berfungsi untuk menguraikan asam amino arginin menjadi asam amino ornitin dan urea. Nah, tadi fungsi dari hati itu untuk menetralisir racun ya. Nah, inilah nih yang membuat hati berbeda dengan kelenjar yang lainnya, karena hati ini
hanya hati ya yang menghasilkan enzim arginase. Enzim arginase ini fungsinya untuk menguraikan asam amino arginin menjadi asam amino ornitin dan urea. Nah, ornitin ini nanti berfungsi untuk mengikat amonia atau NH3 dan CO2 yang bersifat racun gitu ya. Makanya hati ini disebut juga dengan penetralisir racun ya, karena dia tadi menghasilkan enzim arginase gitu ya. Terus membentuk ornitin yang berfungsi untuk mengikat amonia dan CO2 untuk dikeluarkan keluar tubuh gitu. Nah, selanjutnya ada kulit yang terakhir ya. Kulit atau integumen menghasilkan keringat. Keringat manusia terdiri dari air, garam, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Nah, kulit terdiri dari dua lapisan, ada lapisan epidermis dan lapisan dermis. Nah, lapisan epidermis ini nanti sebenarnya ada lagi ya, nanti lapisan tanduk sama lapisan malpighi di lapisan epidermis ini. Nah, lapisan epidermis ini lapisan tanduk, nanti terdapat lapisan yang cepat sekali mengelupas ya, atau kulit mati, atau kalau misalkan kulit kalian mengelupas, nah itu berarti bagian lapisan tanduknya yang mengelupas ya. Terus ada lagi lapisan malpighi, dan di lapisan malpighi ini terdapat pigmen melanin ya. Jadi si pigmen melanin ini fungsinya nanti untuk sebagai pewarna, menghasilkan warna pada kulit, dan juga sebagai proteksi dari atau pelindungan dari cahaya matahari gitu ya. Itu yang menyebabkan kulit kalian kalau misalkan terkena panas menjadi hitam gitu ya, karena nggak apa-apa ya itu kenapa kulit kalian hitam, itu bagian bentuk proteksi tubuh kalian, kulit kalian gitu. Nah, ada juga orang yang tidak mempunyai hormon bukan hormon ya, pigmen melanin, itu dinamakan juga dengan penyakit albino ya. Mungkin kalian pernah lihat orang semuanya warnanya putih ya, itu albino ya. Oke, selanjutnya ke dermis atau kulit jangat. Dalam epidermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung syaraf. Selain itu terdapat juga kelenjar keringat atau glandula sudorifera serta kelenjar minyak glandula sebasea. Nah, kulit berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, penyimpanan cadangan makanan yang berupa lemak. Jadi kalau misalkan badan kalian gemuk lah, berarti bagus ya cadangan makanan kalian banyak ya. Tapi jangan bangga juga ya, karena itu nanti semakin gemuk nanti berbahaya ya untuk kesehatan kalian. Nah, sebagai pelindung untuk mengurangi air dalam tubuh, melindungi tubuh dari gesekan, penyinaran, panas, zat kimia, dan kuman-kuman. Kayak ini adalah struktur kulit manusia ya. Ini kalian bisa lihat yang bagian pink itu bagian epidermisnya, ada pori-porinya tuh ya. Terus juga ada bagian dermis yang bagian warna putihnya itu ya. Di bagian dermis ini ada kelenjar sebasea, tadi pembuluh darah, jaringan lemak, jaringan ikat, jaringan syaraf, kelenjar keringat, dan lain-lain. Oke ya, mungkin sampai situ saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya, atau belibet-belibet ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.